Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan insya-Allah dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita Bahjatun Nufus Mukhtasar lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithun nu'asu fi salah, hadis tentang mengantuknya seseorang di dalam salat. Boleh tak awak mengantuk dalam semayang? Semayang yojo lolok yojo, bisa tak? Atau mesti lalok dulu baru salat, atau salat dulu baru lalok? Ada hadis Nabi SAW mengatur hal yang seperti itu. Hadis sebelumnya kita membahas tentang masalah Ra'fatul bil hayawan, tentang kita berlemah lembut, bersopan santun dengan hewan. Itu hadis sebelumnya, hadis Jumat yang lalu kita baca, hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah, di antaranya adalah karena dia sayang kepada hayawan. Dan salah satu yang menyebabkan perempuan itu banyak di dalam neraka disebabkan karena sayyiatihi lil hayawan. Sayyiatiha lil hayawan, jahatnya terhadap hewan, wabil khusus kepada kucing. Itu padang pembahasan kita. Jadi yang banyak berang ke kucing tu ibu-ibu, maka ibu-ibu tu banyak dalam neraka. Apa pula Ustaz? Ya, ciek lauknya barunya larian dek kucing sampai mati, kucing kau dicarinya. Sampai patah tangkai sapu ni. Kadang kucing kau lah lari. Habis kau kucing kau balik pulang ke rumah balik dalam keadaan merasa tak bersalah, rupanya ibu kau masih dandamnya aduh je di hati. Kucing tadi kau lah kau. Ikonya kau nama larian lauk tadi lah ditokok pula kucing kau lah. Itu salah satu asbabnya dalam hadis sahih ketika Nabi SAW berada di menengok ke arah neraka, banyak dari kalangan yang mengisi neraka itu dari kalangan perempuan. Jadi penyebabnya adalah ada 3 penyebabnya. Ini hadis yang pernah kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kajian kita Sabtu subuh. Saya Jumat subuh di sini, Sabtu subuh di Nurul Huda di Gobah Ronggowarsito. Itu kitab di sana Riyadhus Shalihin. Di sini kitab Bahjatun Nufus. Jadi di sana ada hadisnya kami jumpakan kemarin. Jadi ketika Nabi menengok ke arah neraka, kebanyakan isi neraka itu perempuan saja kata Rasulullah. Aksar katanya, kebanyakan isi neraka tadi kalangan perempuan. Jadi setelah dikaji ulang apa penyebabnya, ulama mensyarahkan 3 penyebabnya.
Pertama, karena perempuan itu nusyuz, melawan kepada suami. Melawan kepada suami maka menyebabkan perempuan banyak dalam neraka. Yang melawan kepada suami. Ya memang untung dalam hak Islam tu tolak tu punya laki-laki, bukan punya perempuan. Kalau tolak tu punya perempuan, setiap hari laki-laki kau lah kena tolak tadi aja. Ya, abi boleh acara dia je lawak lagi aja. Abi minyak acara lawak lagi kata dia. Apa lagi ndak? Untung laki-laki yang punya kalimat talak. Jadi walaupun padusi tu 10 namu 1000 kalinya mentolak kita laki-laki, tetap tak ada manfaatnya. Aku ceraikan abang, aku tolak abang, tak ada manfaatnya dah dalam hukum agama. Tapi di kita hari ini cerai aja lah kita lagi bang kata. Bisa le nyong ngecek kawan, iyo pula laki-laki kau takut. Tak balik pula ke rumah. Salah dalam hukum fikih, tidak berlaku seperti itu. Yang kedua, lisayati karena takut karena jahatnya kepada hewan, wabil khusus kepada kucing. Yang ketiga, ada duha aksar, bilangannya perempuan itu pun memang lebih banyak ditimbang dengan laki-laki. Itu salah satu asbab kenapa perempuan banyak dalam neraka, bahawa perempuan itu jumlahnya memang lebih banyak ditimbang dengan laki-laki. Maka dalam satu riwayat hadis, pada hari kiamat bilangan laki-laki dengan perempuan 1:41. Satu orang lahir anak laki-laki, 41 lahir anak perempuan. Itu di akhir zaman. Itu jumlah bilangan bandingannya. 1 laki-laki, 41 jumlah dari kalangan perempuan bandingannya. Maka itulah salah satu syariat menganjurkan bahawa laki-laki dianjurkan dia untuk ta'addud, dibolehkan untuk ta'addud. Ta'addud ni dibolehkan untuk beristeri sampai 4. Supaya apa? Supaya boleh tak pakai di antara yang 41 go. Hikmahnya. Tapi kalau surang aja bini orang tu nya, maka nanti pakai surang 40 ko ke mana? Maka 40 ko lah banyak maksiat. Maka di mana-mana banyak yang mengisi tempat-tempat maksiat itu dari kalangan perempuan. Memang jumlah mereka lebih banyak. Begitu dia. Laki-laki padusi kenapa tidak dibolehkan dia untuk bersuamikan banyak? Bahaya nanti. Karena jumlahnya saja dibandingkan dengan laki-laki jauh lebih banyak. Maka tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Begitu dia. Jadi bahawa hadis yang sebelumnya kita baca, ra'fatu bil hayawan, tentang sopan berlemah lembut dengan hewan. Hadis hari ini yang akan kita baca adalah an-nu'asu fis salah, hadis tentang mengantuknya seseorang di dalam salat. Hadis ni dalam sahih Imam Al-Bukhari. Hadis sahih di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecilnya. Ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi pendapat yang banyak dari kalangan ulama mengatakan bahawa Aisyah ni dinikahi Nabi umur 7 tahun, kemudian serumah dengan Nabi umur 9 tahun. Jadi 7 tahun dinikahi, 9 tahun baru Nabi serumah. Jadi boleh ustaz, boleh, tak ada masalah ya. Maka kalau dalam hukum fikih yang terjadi pada siapa yang ni Indonesia yang menikahi anak usia dini, sepuji ya kalau tak salah. Sepuji itu tidak ada masalah dalam kacamata agama. Maka saya tidak banyak komentar dalam masalah itu. Boleh, tak ada masalah ya Nabi menikahi. Cuman dalam undang-undang negara tak boleh. Tapi kalau undang-undang agama boleh. Tak ada masalahnya. Baginda Nabi SAW menikahi daripada Sayyidah Aisyah. Langsungkah Nabi serumah? Tidak. Sehingga yang lama dalam ingatan Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah bermain dengan teman-temannya, kata Sayyidah Aisyah, aku bermain dengan teman-temanku, kata Sayyidah Aisyah, lewatlah Rasulullah SAW. Nabi lewat, Sayyidah Aisyah bermain. Sayyidah Aisyah menengok ke Nabi, Nabi menengok kepada Sayyidah Aisyah. Dan Nabi tersenyum dan aku pun membalas dengan senyumanku, kata Aisyah. Jadi kalau begitu Aisyah dengan baginda Nabi sama-sama suka dan saling mencintai. Iya, begitulah pada hakikatnya. Jadi bukan paksaan.
Tidak ada paksaan. Sayyidah Aisyah dipaksa oleh orang tua menikah dengan baginda Nabi. Tidak ada. Bahawa itu fitrahnya, maka Sayyidah Aisyah disebut dengan ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin. Tidak ada alasan kita untuk mencaci Sayyidah Aisyah. Ini salah satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Jadi kalau Sayyidah Aisyah kita caci seperti kita mencaci Syiah, maka nerakalah tempat yang layak bagi kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci sahabatku, kata Rasulullah, wa ahli, dan keluargaku, kata Rasulullah. Wa man tasubbuhuma, siapa yang mencaci keduanya, maka dia mencaciku. Siapa yang mencaciku, maka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beristrikan kepada Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin, disebut dengan Aisyatur Ridha, anak daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Ada satu kaedah, hadis apabila diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, maka kebanyakan hukum hadis itu sahih. Jadi jarang hadis itu cacat, jarang hadis itu bermasalah, karena yang periwayat hadis tadi adalah Sayyidah Aisyah. Itu kaedah yang dipakaikan oleh ulama ahlul hadis. Jadi kalau hadis tadi riwayat Sayyidah Aisyah, kebanyakan hukum hadis itu sahihnya. Jadi kenapa kok bisa sahih, Ustaz? Karena Sayyidah Aisyah ni berdekatan selalu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidah Aisyah pun meninggal mengakhiri ajal usianya Rasulullah di rumah dan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala an. Jadi Sayyidah Aisyah ni orang yang mulia, tidak ada kemuliaan seorang perempuan dibandingkan dengan kemuliaannya Sayyidah Aisyah. Maka Nabi pernah bertanya, dari yang sebanyak ni istriku, mana yang agaknya nanti yang akan menemaniku di surga? Kata baginda Nabi, dibentangkanlah sutra oleh Jibril, kemudian tengoklah ini Muhammad, inilah orangnya, dan muncullah dari sutra tadi itu wajah Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin. Jadi Aisyah dengan Sayyidah Khadijah, mana yang lebih mulia, Ustaz? Itu tak bisa kita bandingkan. Jadi kata para ulama, membanding antara Khadijah dengan Aisyah sama membandingkan kemuliaan antara langit dan bumi. Semua kedua-duanya sama-sama mulia. Langit mulia karena ada para ruh anbiya. Bumi mulia karena ada di dalamnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dengan Khadijah itu sama-sama mulia, perempuan-perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama kedua ini nama mulia. Jadi kalau kita punya anak perusi, adalah nama Khadijah atau lagi nama Aisyah. Aisyah itu ummahatil mukminin. Ada yang mengatakan bahawa kedua nama ini adalah nama yang selalu disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sampai hari ini riwayat-riwayat hadis Aisyah masih dibaca oleh orang. Riwayat hadis Khadijah kok tidak? Karena memang belum ada periwayatan hadis ketika itu, dan mulai munculnya hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para sahabat ketika baginda Nabi sudah pindah ke Madinah. Qala, masuk ke hadis Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyarkud hatta yadhhaba anhu an-naum." Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentang orang yang mengantuk dalam salat. Jadi mengantuk dalam salat ni apakah tanda beratnya ujian bagi kita, atau karena memang syaitan itu kuat tiupannya kepada kita, atau karena memang diri kita kurang istirahat? Pertama, bahwa memang ada sifat ghaflah. Ghaflah tu malas ibadah. Maka salah satu tanda orang yang malas ibadah adalah ketika dia nak ibadah, langsung ketika itu ngantuk.
Baru-baru nak baca Quran langsung ngantuk. Malas ibadah. Penyebab malasnya ibadah adalah karena banyak makan. Jadi orang banyak makan, fi batnil mumtila. Kalau banyak makan, perut kenyang. Kalau perut kenyang, maka urip matu pun kondu kata orang. Maka mengantuk, mulai mengantuk. Yang kedua, ada kala memang karena tiupan syaitan itu lebih kuat kepadanya. Maka oleh karena itu orang yang beribadah kalau tidak khusyuk ibadahnya, dia goyang dalam ibadah. Goyang. Awalnya lillahi ta'ala, dalam niat lillahi ta'ala, usalli fardhu subhi lillahi ta'ala, Allahu akbar, lillahi ta'ala. Tapi ketika di dalam solat, kemana-mana lah perginya pergi. Kunci motor lah yang hilang bagai jarum panjait lah ke dicari nak dapat. Itu kerja syaitan itu. Min sahmil iblis, kena panah syaitan kita. Kadang ustaz, barang yang hilang tadi kalau buat solat ustaz dapat bagai ustaz kata dia. Itu solat yang dibantu oleh syaitan. Jadi bisakah solat kita dibantu oleh syaitan? Bisa. Tapi solatnya berpahalakah lagi? Tidak berpahala. Sudah dibantu oleh syaitan. Awak akan menjahit baju. Baju ada memasang buah baju. Buah baju ada yang akan dipasang. Mencari penjahit tak ke mana-mana letaknya. Padahal letak itu biasanya di dekat dalam gelas, dalam lemari. Di situ letak penjahit, letak benang itu biasanya. Kini penjahit itu tak ada. Dicari ke mana-mana tak dapat. Cari ke mana-mana tak dapat. Salat 2 rakaat. Salat sunat apalah? Salat sunat wuduk, salat sunat apa? Salat 2 rakaat. Baru-baru takbiratul ihram, Allahu akbar. Langsung tiba syaitan menunjukkan jarum penjahit itu kemarin engkau jahit, setelah aku engkau letakkan, engkau jahitkan di dekat kain pintu kamar. Jadi dekat kain pintu kamar tu abang letakkan situ jarum penjahit tadi supaya payahlah tempat meletakkannya. Setelah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengoklah dekat kain pintu tu, rupanya dapat jarum penjahit di situ. Siapa yang punya keraja itu? Syaitan. Itu syaitan. Itu maksud daripadanya yang kedua. Jadi ada kala memang kita ni dikuasai oleh syaitan dalam ibadah, maka menyebabkan kita mengantuk. Memang para ulama saya tengok, saya perhatikan berbeza cara mauqifnya tentang mengantuk ni. Ada syekh saya, Syekh Ibrahim Mali namanya. Itu kalau menengok kami mengantuk macam tu, itu kena lempar handphone di depan dia, dengan handphone kena lempar dia. Dan kalau sekadar kena lempar tak apa-apa, ini dibuat pula di belakangnya, siap kena lempar. Hei iblis katanya. Langsung macam tu, memang jago langsung. Ada iblis kata dia. Jadi saya tengok apa maksud iblis. Sebab tu boleh bacakanlah, orang yang tidur ia dalam majlis, yang tidur ia dalam keadaan solat, maka dia adalah iblis kata dia. Masuklah dengan hadis tadi itu. Awak iblis, awak undang-undang. Mata tadi lagi jagonya. Sebab tu baru bagi kekekon, tu mau undang iblis namanya. Qala, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila mengantuk salah seorang kamu, kata Rasulullah, wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat. Ini ada pemahaman ayat hadis ini. Orang tadi dia mengantuk, dia sedang salat. Sedang salat dia, sedang salat, sedang dalam keadaan berdiri, datang ngantuknya. Falyarkud, maka hendaklah dia yarkud ni hendaklah dia untuk tidur dulu, tidur sejenak, hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga hilanglah ngantuknya. Fa inna ahadukum, maka sesungguhnya salah seorang kamu, iza shalla, apabila ia salat, wa huwa na'isun, dan dia dalam keadaan na'is ni dalam keadaan mengantuk, la yadri la'allahu, tidak ia sangka, kadangkala dirinya tu mohon ampun kepada Allah, fayasubbu nafsahu, ternyata dia menghina dirinya sendiri. Jadi dalam arti kata, awalnya berdoa dia mohon ampun kepada Allah, tapi dia mengantuk tadi, lain yang terbaca dalam doa tadi, minta celaka kepada dirinya. Itu bahaya mengantuk. Baik, kita syarahkan hadis ini. Syarahan pertama, bahawa an-nahyu anis salah wa huwa naim, larangan seseorang melaksanakan salat dia dalam keadaan tidur. Jadi kalau kita tidur, maka jangan kita salat. Dalam arti kata, kalau awak lalok gitu, jangan salat dulu, lanjutkan tidur dulu. Tapi hati-hati, jangan sampai
keluar daripada waktu. Tidur maksudnya di sini adalah tidur yang dilakukan seseorang sebelum waktu salat. Kalau waktu salat sudah masuk, maka jangan kita tidur. Jadi yang mengantuk tadi bagaimana? Ini lagi persoalan. Jadi kalau lah masuk waktu salat, la azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hadis kau nak berlaku lagi tu dah. Jangan mereka, lalunya dah hadis Nabi, kecil Nabi kalau mengantuk, jangan salat, lalu aja, lalu lah. Terlewat jam 9 baru jago bagus lagi. Padahal azan subuh dia bangun. Bukan itu maksud hadis, itu perlu kita catat. Karena ada orang yang memakaikan hadis kau kalau mak paru inyo aja. Ketika azan dah datang, azan sudah berkumandang, terhidang makanan. Itu pakai hadis tu. Kecek Nabi apabila makanan sudah terhidang, maka dahulukanlah makan baru solat. Padahal lebih dulu azan daripada terhidang makanan. Kecuali kalau memang dah terhidang makanan dan memang kondisi kita pun ada yang lapar, elok makan. Tapi kalau lebih dulu azan daripada menghidangkan makanan, atau mungkin pas ketika azan dihidangkan makanan, lebih elok juga kita untuk melakukan solat lebih dahulu agak santai. Jadi maksud hadis dahulukanlah makan baru solat itu maksudnya kalau menghidangkannya itu sebelum azan. Azan belum masuk, makanan sudah terhidang. Itu memang afdalnya kita makan tu dulu baru salat. Sama halnya dengan hadis ni. Maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni adalah maka hendaklah seseorang tu ia tidur, tapi tidurnya ini tidur sebelum waktu salat. Maka ada istilah namanya tidur qailulah. Hadis sebelumnya kita membaca ada namanya tidur qailulah. Tidur qailulah tu tidur sebelum waktu zuhur. Itu sunnah hukumnya tidur qailulah. Supaya apa? Supaya tidak mengantuk salat di malam hari. Jadi ketika qiyamul lail, ketika tahajud, kuat mata kita, tidak ada mengantuk sama sekali. Maka oleh karena itu, ni hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk tidur qailulah. Jadi kata Nabi, "Idza na'sa ahadukum", apabila tidur salah seorang kamu wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat. Ini masuk ke hadis yang ini lagi ni. Kalau tadi kalau kita mengantuk sebelum waktu salat masuk, tidurlah kita dulu sejenak. Tapi kalau sebelum masuk waktu salat, kalau sudah masuk waktu salat, ini berlaku hadis ni. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila mengantuk salah seorang kamu dan dia dalam keadaan salat. Dalam keadaan salat, pertama bisa jadi dia akan salat. Yang kedua maksudnya dan dia dalam keadaan salat, maksudnya waktu telah masuk. Waktu masuk kita mengantuk. Kita akan melaksanakan salat dan datang kita ngantuk. Apa kata baginda Nabi? Falyarkud hatta yadhhaba anhu naumu. Maka hendaklah dia istirahat. Hendaklah ia istirahat. Yarkud. Ada yang mengatakan yarkud ni dengan makna tidur. Tapi banyak ulama mengatakan yarkud ini dengan makna hendaklah ia istirahat hatta yadhhaba anhu naum, sehingga hilanglah daripadanya tidurnya, mengantuk tadi hilang. Ada 3 caranya. Pertama, ulama memberikan cara apabila seseorang itu mengantuk dia ketika ia salat, maka boleh ia istirahat sejenak ketika salat. Jadi dalam salat tadi tiba mengantuk kita umpamanya kita salat malam. Ini kata Imam Maliki, hadis ini dalil kepada salat malam, salat tahajud umpamanya. Kita umpamakan salat tahajud. Tapi dalam mazhab Syafi'i hadis ini bukan untuk tahajud saja, tapi juga untuk yang lain. Kita umpamakanlah dengan salat tahajud. Salat tahajud, salat kita Allahu Akbar. Rakaat pertama lancar, rakaat kedua lancar, salam, ambil 1 rakaat lagi. Rakaat pertama lancar, rakaat kedua mengantuk, kuat sekali mengantuk. Tak bisa kita menahan kantuk kita. Pendapat yang pertama mengatakan boleh kita berdiam sejenak untuk mengistirahatkan mata kita. Berarti sambil berdiri lah berarti. Kalau sambil duduk tasyahud berarti atau duduk antara 2 sujud, tidurlah sejenak kita sana. Bukan tidur, maka yarkud ini bukan tidur maksudnya, tapi istirahat kita sebentar. Dalam keadaan salat boleh. Sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan, tapi ketika sujud. Salat malam, mata yang sangat kuat sekali mengantuk, ketika sujud tadi ambil di situ. Tapi sejenak saja, falyarkud sejenak sehingga hilang mengantuk tadi.
Ya, sama dengan kita mengendara mobil, ngantuk, istirahatkan sejenak mata kita, agak 2-3 menit, kemudian fresh lagi. Dalam solat boleh, ini pendapat yang pertama. Cara pemahaman yang pertama. Tidur dalam sujud, sejenak, kemudian kita angkat balik. Tapi sejenak saja. Jangan lama-lama buku sampai lu keluar liubasinya buku sujud. Enggak lah ini. Cara yang kedua, ini nanti kita menyampaikan caranya dulu. Nanti pendapat yang mana yang kita ambil. Cara yang kedua, bahwa seseorang itu ketika ia salat, maka ia lanjutkan salatnya dalam keadaan kuat, cepat. Cepat ia lanjutkan salatnya sampai setelah salam. Kemudian setelah salam, ia istirahat dan duduk atau tidur di tempat salatnya. Itu pemahaman yang kedua. Jadi boleh ketika kita mengantuk, tidurlah kita di saf kita tadi. Tidurlah kita di sejadah kita tadi. Kalau kita di rumah, tidur di sejadah kita tadi. Boleh, tidak mengapa. Sampai hilang mengantuk kita tadi. Ya berarti ini mengantuk bukan ngantuk berat ini. Kalau mengantuk berat, tak akan bisa hilang 4 minit, 5 minit. Itu memang pakai bantal, pakai kasur semua ini. Itu kalau memang kurang istirahat, begitu saja dia sedikit. Pemahaman yang ketiga kata ulama, boleh dia untuk pergi mencari tempat yang khusus untuk beristirahat. Kalau sudah hilang ngantuknya, sudah hilang daripada rasa ngantuknya, maka baliklah dia ke tempat solat untuk melaksanakan solat. Jadi ada 3 nih. Ada 3 syarahan hadis nih. Cara pertama, dia tidur langsung ketika dia solat. Cara yang kedua, boleh dia tidur tapi tidak di dalam solat, dia di luar solat tapi di tempat akan solat atau di tempat solat itu dia tidur. Cara yang ketiga, dia pergi mencari tempat yang khusus untuk dia beristirahat. 3 nih hadis ini. Mana yang dipakai? Maka kata para ulama bahwa maksud hadis apabila mengantuk salah seorang kalian dan dia dalam keadaan tidur dan dia dalam keadaan salat, maka istirahatlah sehingga hilang daripadanya tidur. Pendapat yang diambil oleh ulama adalah pendapat yang kedua. Jadi ketika kita salat subuh, sebelum salat subuh tapi kita sudah selesai salat sunat qabliyah. Setelah selesai salat sunat qabliyah, mengantuk, kuat sekali mengantuknya. Belum salat subuh lagi nih. Boleh kita tidur sejenak dekat sejadah kita, tempat duduk kita itu, tidur sejenak. Kemudian setelah itu kita melaksanakan solat. Itu maksud hadis ni. Bukan pergi ke rumah kemudian pai lolok balik pula ke masjid. Balik enggak. Jadi jangan nanti hadis tu kan ada itu, maka istirahatlah. Habis pulang nanya lolok, itu jam 8 baru ke jago begitu itu. Jadi maksudnya istirahat sejenak saja. Pendapat yang pertama tadi enggak, menurut mazhabnya Imam Maliki. Pendapat yang pertama tadi batal wuduk. Batal wuduk berarti batal salat. Idza nama ahadukum minas falyatawadda, kata Nabi. Apabila tidur salah seorang kalian, maka hendaklah dia berwuduk. Menurut mazhab Maliki, wuduk batal apabila seseorang itu tertidur. Tidur batal wuduk. Baik tidur yang tetap atau tak tetap, batal wuduk. Dalam mazhab kita Syafi'i, tidur tidak membatalkan wuduk, tapi tidur yang mustaqir, tidur yang masih dalam keadaan tetap tidak bergerak dia. Tapi kalau tidur yang bergerak, dia tidur, tapi tangkik ke mungku seketika iku itu, maka wuduknya batal. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu, ilat membatalkan wuduk bukan karena akal, karena hilang akal ketika itu, tapi karena terangkat pantatnya. Ustaz, dia apa batal wuduk terangkat pantat? Kan pantat yang terangkat dari lantai. Kata mazhab Syafi'i, dikhawatirkan ketika terangkat pantatnya tadi, angin pun keluar. Itulah dia. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau duduk tetap lama, berapa lama pun lah duduk tetap, insya-Allah wuduk masih boleh. Walaupun lah ke mana-mana mimpinya lah, ke Makkah lah, ke Madinah, ke mana-mana lah, tetap wuduk masih dianggap sah, tidak mengapa. Ya, tapi tidak keluar air liurnya. Tapi kalau mimpi Allah pula kemudian di sekolah keluar pula, itu tidak lah itu dah. Kemudian yang kedua, kalau sudah terangkat pantat daripada lantai.
Terangkat dia, walaupun terangkat tu tipis saja dia. Tipis dia. Dia ini lantai, ini pantat kita. Terangkat tipis saja sedikit. Maka itu batal dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Jadi maksud hadis ni, boleh kita istirahat, boleh kita tidur, tapi tidurnya di tempat daripada tempat salat tadi. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun, maka sesungguhnya salah seorang kalian, kata Rasulullah, apabila salat dan dia dalam keadaan tidur, la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Dia dalam keadaan mengantuk, nyepas sujud semayang. Nyepas sujudnya salat dalam keadaan mengantuk, maka awalnya dia mohon ampun kepada Allah, ternyata dia mencaci daripada dirinya sendiri. Apa contoh? Contoh sajalah di dalam doa. Dia baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa umpama doa? Ini doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa ana. Kan bahaya tu. Illa ana kata dia. Bukan illa anta, illa ana. Ini karena mengantuk nih. Inni Allahumma ya Allah, inni zalamtu, sesungguhnya aku berbuat zalim nafsi terhadap diriku, zulman katsiran, zalim yang begitu banyak, wala yaghfiru dzunub, dan tidak ada yang mengampuni dosa illa ana, kecuali saya. Hanya yang bisa mengampuni dosa. Bukan illa anta kata dia, illa ana. Karena itu bahayanya kita tidur dalam keadaan mengantuk dalam keadaan salat. Awalnya kita berdoa mohon ampun kepada Allah, tapi lebih kepada menghina diri kita jadinya. Mengatakan kita yang bisa mengampuni dosa tidak lagi kepada Allah. Maka oleh karena itu mengantuk dilarang oleh baginda Nabi kita salat. Jadi kalau mengantuk tadi macam mana caranya? Ada 3 tadi. Ada kala memang dia lakukan istirahat itu di dalam salat. Ada kala yang kedua dia lakukan istirahat itu di tempat salat. Ada kala yang ketiga dia melakukan istirahat itu di tempat yang lain selain daripada tempat salat. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahawa dia istirahat hendaklah di tempat ia akan salat itu. Kata ulama, hadhil isyarah wa yusalli wa yujahid nafsahu jahdahu thumma yanam fa iza istayqadha min nawmi arda salati. Jadi qala ulama inna annahu man khafa fawatil waqti min awqatis salah. Siapa yang dia cemas waktu salat itu akan habis, kemudian dia tunggu masuk waktu salat. Ini mengantuk nih. Dia tahan. Tidur ia sedikit. Kemudian bangun ia, kemudian ia salat lagi. Ketika salat itu dikuasai ia oleh ngantuk ya, tetapi ia paksa sehingga ia bisa melaksanakan salat. Kemudian dia tidur, maka tidur dia tadi dihitung bagian daripada orang yang salat. Gitu dia. Jadi kita umpama kita sebagai security di sebuah perusahaan. Dari kemarin maghrib tidak tidur, kita tak tidur mengantuk. Datanglah mengantuk tu jam 5. Ini belum salat subuh nih, jam 5 datang ngantuk. Dia tahan sedikit, tak tertahan. Dia tidur, tapi tidurnya jangan tidur yang seperti yang ketiga tadi. Tidurlah tidur yang kedua. Tidur di tempat salat. Jadi tidur sejenak. Dapat 2 minit jadilah. Dapat 2 minit salat. Salat sekencang apapun tak mapa. Tapi ada rukunnya. Salat, setelah selesai salat langsung dia tidur. Maka selama tidur dia tadi itu dihitunglah tidur sedang dalam keadaan salat. Itunya maksudnya, ini lalok tapi dihitung semayang. Apa maksudnya? Tidur orang macam itulah dia. Ancak berarti itu Ustaz, ancak. Ya, karena sudah menahan ngantuk. Karena memang kerja malam tak ada tidur malam, menahan ngantuk. Tidur dia itu, selama dia tidur tu dihitunglah selama itulah dia sedang dalam keadaan salat. Kan lama tu. Cuman jangan sering-sering buat macam tu, jantung kita bermasalah nanti itu. Ya. Jadi boleh seperti itu, ya besar pahala. Cuman jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Kebanyakan ulama biasanya mengamalkan itu dalam Ramadan. Ramadan malam aktif qiyamul lail, malam dengan tadarrus, malam dengan zikir,
malam dengan i'tikaf. Mengantuk, sangat mengantuk sekali waktu subuh itu, buatlah macam itu. Tak tahan kita lagi. Setelah selesai solat, langsung tidur. Tidur kita itu dihitung seperti tidur orang yang melaksanakan solat. Begitu dia. Jangan dipaksakan. Paksakan, bahaya nanti. Apa manfaat Nabi menyuruh kita untuk istirahat dulu? Maka istirahatlah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam manfaatnya adalah al-iqamatu zahabun naum wal ghaflah wa hudurul qalb. Bahawa sesungguhnya mengantuk itu bisa menyebabkan seseorang tu lalai. Maka dengan kita istirahat, hilanglah sifat lalai tadi. Wa hudurul qalb, dan hadirnya hati. Kalau mengantuk, hati takkan hadir. Kalau mengantuk berzikir, hati tak hadir. Makanya salah satu adab dalam berzikir dalam Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub lil Imam Amin Kurdi, tak boleh seseorang berzikir sambil menyandar ke dinding. Ni dinding, menyandar kita tu, sambil menyandar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh berzikir sambil menyandar. Kenapa tak boleh? Karena awalnya kalau la ilaha illallah sudah tu lain aja bagaimana. Orang la ilaha illallahnya lah. Lama menyandar. Maka zikir tak boleh menyandar. Salah satu adab dalam berzikir dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub. Jadi kalau ingin kita berzikir agar zikir lebih khusyuk, jauhkan dinding. Jauhkan dinding, jangan kita menyandar. InsyaAllah zikir kita akan khusyuk. Apalagi salat macam tu juga, jauhkan dinding. Apalagi makan tak boleh menyandar. Adab-adab dalam makan, adab makan begitu juga, tak boleh kita menyandar. Menyandar kita, ada sebagian orang kalau nak ada tempat menyandar, nak isanya makan. Tak boleh. Menyandar makan itu termasuk salah satu adab yang buruk menurut para salafus saleh kita. Jadi kalau ingin makan, jauhkanlah dinding, baru kita makan, dan jangan kita menyandar. Zikir macam tu. Kenapa kok dilarang menyandar tadi? Karena salah satu min sifatil ghafalah, salah satu sifat-sifatnya orang pemalas adalah ia selalu menyandar ke dinding. Itu salah satu sifat orang pemalas. Jangan singgung pula le. Iko kan beda babnya. Kalau makan menyandar, kalau berzikir menyandar. Kalau majlis taklim ustaz, ambo memang tak boleh sebenarnya ambo orang menyandar, tapi ambo tengok di siko yang tua-tua aja saya doanya. Kalau umur yang muda-muda menyandar tu ya tak pas, tapi kalau orang tua-tua apa boleh cara boleh. Ditahan pula kepada rukun dan sebelah siko baga. Atasnya siko solat habis esok nak datang ke masjid ni. Apa tu nak ada nampak masjid apunya? Lah rusak tulang iko gara-gara ustaz petang ustaz paso je kata dia. Tak apa-apa, orang tua-tua menyandar tak apa-apa. Ini maksud min ghaflah ni kalau dia masih muda tapi sukanya menyandarnya cari job, dinding lainnya untuk menyandar berzikir. Itu tidak akan menghasilkan khusyuk. Intinya bahawa menyandarkan di punggung kita kepada dinding menyebabkan ngantuk, dan ngantuk itu tidak akan menghasilkan seseorang akan khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadhhaba anhu naum, sehingga hilanglah daripada naum. Naum ini rasa ngantuk hilang, tidak ada lagi. Tidur tadi pun tidak akan datang lagi kepada kita. Fa in baghi ayasta'mal ad-dawa wa huwa al-wudu. Jadi kata ulama, maka hendaklah engkau selalu memakai obat agar jangan mengantuk. Jadi memang ada orang yang mengantuk tadi. Di luar masjid tadi dari rumah segar matanya. Pas tiba di masjid langsung menguaknya. Ada. Tadi dalam salat macam tu juga ancak apa ya. Tapi pas tiba di majlis baru membaca assalamualaikum, ustaz tu baru langsung menguaknya sejadi-jadinya. Maka kata ulama, fayanbaghi ayyusta'mal ad-dawa, maka selalulah minum obat. Dianjurkan awak untuk berobat, minum obat. Jadi rupanya orang nan mengantuk ke sakit ke. Kata ulama ni, hendaklah dia memakai obat. Apa obatnya? Wa huwal wudu. Obatnya itu adalah wudu. Li'annahu min madhhabatin naum, karena mudhibatin naum, karena bahwa sesungguhnya wudu itu menghilangkan daripada ngantuk tidur. Lizalika qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an
Allah kasihi seseorang yang dia salat malam dan dia bangunkan keluarganya, fa in abata, maka jika enggan suaminya tadi, nadahal ma'u fi wajhiha. Kalau seandainya istrinya tadi tidak mau untuk bangun, maka boleh nadaha. Nadaha ini mempercikkan ma' fi wajhiha, kepada wajahnya istri tadi. Jadi kalau istri tidur, kita bangun tahajud, awak jaga tahajud. Jaga awak tahajud, kata Nabi, bangunkan istri kita. Bangunkan istri. Istri dibangunkan elok-elok nak niat. Dek salat tahajud dek, antuknya. Dah kuncang dek tahajud dek, ndak ya dah. Sebab tu dek tahajud abang ajalah tahajud ndak dah. Ambil air sedikit, ya, ndak lo perlu harus setimbo ambil dah. Atau mungkin air yang ada di wajah kita saja. Air setelah bekas wuduk ada di wajah kita, ambil air tadi. Apa bahasa Indonesianya? Percikkan namanya. Dikalatikkan katanya kan. Ambil air tadi, kemudian percikkan kepada istri tadi. Sedikit saja. Boleh, dan itu hukumnya sunnah. Ngapa bang kau mengganggu lelok? Kau sunnah kau jelas dak kau ya gitu nganya. Kau sunnah Nabi kau, jaga lelainya. Indak aja dah, tu barulah kau nak sembe, ambil air sembe tu. Diri hengenya tu. Kemudian kata Nabi, orang yang melakukan itu orang yang disayangi oleh Allah loh. Nabi mengatakan rahimallah, Allah sayang, Allah cinta kepada seseorang yang qama bil lail, yang dia salat malam, ia bangunkan istrinya. Fa in abata nadhal ma', kalau seandainya istri tadi tak mau, enggan dia untuk dibangunkan, maka boleh dipercikkan air kepada wajahnya. Apakah itu laki-laki saja yang disayangi oleh Allah karena dia mempercikkan air kepada wajah istrinya? Tidak. Begitu juga dengan perempuan. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah sayangi seorang perempuan qamat minal lail, yang malam harinya dia salat, wa aiqad zaujaha wa aiqadat zaujaha, kemudian ia bangunkan istrinya, dia bangunkan suaminya, fa'aba, kemudian suaminya tadi enggan, tak mau ia bangun, maka bolehlah fanadahat ma fi wajhihi, maka bolehlah ambil air kemudian percikkan pula kepada wajah suami kita. Kenapa kok air bisa? Karena salah satu sebab menghilangkan ngantuk adalah dengan air. Maka kalau mengantuk, pakai wuduk langsung. Kenapa wuduk? Karena wuduk itu bagian daripada obat agar tidak tidur. Begitu dia. Jadi kalau mengantuk sekali, kita cepat berwuduk, insya-Allah hilang ngantuk kita. Dalilu ala jawazil istighfaru fi shalah. Jadi yastaghfir, dia mohon ampun kepada Allah dalam salat tadi, ternyata dirinya bukan minta ampun kepada Allah, tapi lebih kepada dirinya. Hadis ini menunjukkan juga bahawa alla yukhalitu ta'atun makruh. Tidak boleh kita melakukan ketaatan tapi di dalamnya ada suatu perkara yang makruh. Awak ingin ibadah tapi melakukan yang makruh di dalam ibadah itu, itu tidak dianjurkan, tak boleh. Kita salat tapi mengantuk, itu tidak dibolehkan di dalam salat. Jadi melakukan ketaatan tapi dengan perkara yang dibenci oleh Nabi, maka itu tidak dibolehkan dalam syariat. Lakin al-ulama ikhtalafu fi naum. Isyarah ila tayqadhu wal hadmu yukhadhu zalika fi qawlihi hadza min naumil ibad wa man naumil ahli dunya fala takunu liqadha. Jadi ini maksudnya hadis ini juga adalah tentang masalah bahawa ini tidurnya hamba-hamba yang saleh. Hamba yang saleh tidurnya mengantuk ketika hendak melaksanakan ibadah, maka dia boleh tidur sejenak tadi tapi dengan ada bangunnya. Sedangkan tidurnya orang-orang pencinta dunia, maka mereka tidak akan pernah bangun kecuali setelah mati. Itu dia. Jadi kita kan alhamdulillah lah, awak kau lalok tapi leka jago pun ke masjid, alhamdulillah. Tapi orang-orang cinta dunia inya sampai kini masih lalok dan nyo baru jago ketika nyo mati. Lah matinya baru sadar onde semayang ndak ada, zakat ndak pula ada, puasa ndak pula, berzikir ndak pula, hadir majlis ilmu tidak pula ada. Mudah-mudahan Allah jadikan tidur kita ini tidur ibadah,
Allah jadikan kita tidur di dunia ini sebagai tidurnya seorang hamba Allah yang akan Allah bangunkan untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca, Ustaz, ada larangan kita tidak boleh tidur. Salah satunya setelah sholat subuh kita tidak boleh tidur, Ustaz. Bagaimana kalau kita sebelum sholat subuh tersebut kita melaksanakan aktivitas sholat yang mulai tadarus dan lain-lain sebagainya. Umpamanya kita bangun jam 3 atau jam 4, Ustaz. Jadi setelah sholat subuh Ustaz, kita ngantuk kan? Apakah boleh kita tidur setelah sholat subuh tersebut setengah jam atau 1 jam, Ustaz? Sekian, terima kasih. Baik, bagus. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahajud ni, tahajud baginda Nabi. Nabi antara tahajud dengan salat subuh Nabi melakukan tidur sejenak. Nah, itu yang disebut dengan ittija'u Rasulullah. Jadi Nabi ada melakukan tidur sejenak antara tahajud dengan salat subuh. Tidak langsung Nabi, tidak langsung. Jadi kalau dari jam 3 kita langsung subuh, langsung duduk di majlis ilmu pengajian, memang mengantuk kuat. Tapi baginda Nabi SAW, Nabi ada tidur sejenak. Ada yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa ala, di dalam riwayat hadis, dalam kitab Bidayatul Hidayah ada itu. Jadi tidak langsung langsung baginda Nabi SAW salat. Maka dianjurkan seseorang untuk tidur. Atau jangankan orang yang tahajud jam 3, kita yang jam 4 saja tahajud, jam 4 terus sampai kita menunggu waktu salat. Menunggu waktu salat azan subuh. Ketika azan subuh itu boleh kita setelah itu salat 2 rakaat, salat sunat fajar. Setelah salat sunat fajar boleh kita untuk tidur sejenak. Tapi tidur sejenak tadi, tidur yang kedua tadi, tidur di tempat salat. Bukan tidur pakai kamar. Kalau tidur ke kamar beko jam 10 jago beko. Jangan tidur ke kamar, tidurlah kita di tempat salat itu. Sebagaimana Nabi melakukan itu. Hatta sehingga sahabat menghitung lamanya Nabi tadi itu dengan 50 ayat. 50 membaca ayat. 50 membaca ayat, 50 ayat. 50 ayat, selama itu pula lah Nabi istirahat tadi. Setelah selesai, maka barulah sahabat Nabi bangkit dari tidurnya, kemudian Nabi melaksanakan salat. Jadi sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu, dan jarang orang kita mengamalkan, jarang. Dan itu sunnahnya memang seperti itu. Masuk waktu salat, azan, setelah azan salat 2 rakaat, salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar, setelah itu tidur. Tidurnya di tempat salat tadi, tidur, itu yang yurqat itu. Tidur istirahat sebentar, kira-kira 50 ayat. Berapa lama 50 ayat itu? Ada sekitar berapa? 5 minit? Ada 10 menit? Sekitar 10 menit. 10 menit 50 ayat, sekitar 10 menit tidur. Setelah itu baru iqamatis shalah. Sebagusnya seperti itu kita. Daripada kita tidur nanti setelah subuh. Salah satu tidur yang dimakruhkan adalah tidur setelah selesai subuh. Kecuali memang tidur yang mengantuk betul kita. Padahal waktu setelah subuh ni waktu yang besar pula fadilahnya. Tapi karena kita tahajud di malam hari kemudian hilang waktu fadilah setelah subuh, rugi juga kita namanya. Begitu yang paling afdalnya seperti itu. Cuman di kita tidak ada orang menganjurkan lalu kata orang begitu, tidak ada dah. Bilal siap azan, Bilal salat 2 rakaat habis itu lalu yo kata Bilal, tidak ada dah. Tapi di Turki orang mazhab Hanafi mengamalkan ini. Orang mazhab Hanafi mengamalkan ini dia. Makanya orang mazhab Hanafi tadi salat subuhnya 20 menit menjelang waktu habis. Jadi waktu subuh habis 6.15. Mereka salat subuh 6 kurang 5, 6 kurang 10 dia baru salat subuh dia. Azannya tetap awal waktu dia azan, cuman salat subuhnya 20 menit waktu akan habis. Kenapa Ustaz? Karena menghindari tidur setelah subuh. Jadi bilonya ataru itulah inyo bisa tidur sejenak. Itu orang Turki. Jalanlah ke Turki, orang umumnya orang-orang pakai mazhab Hanafi lah. Daerah Pakistan, Afghanistan, Tajikistan itu seperti itu kita. Kalau di awak enggak,
Dewak masuk subuh jam 4.55 azan jam 4.55 langsung qamat. Kadang alun berbunyi itu tu lah qamat aja lah, nak ada sembahyang ledah kecil jemaah. Padahal yang hak menyuruh qamat itu imam. Di awak di Pekanbaru jamaah yang menyuruh qamat. Qamat adalah qamat lah. Tari langsung tak hapunan langsung. Kadang imam tak kaji aja imam langsung apa lah cara kecil imam mula kadang. Alah tari langsung. Hakul muazzinu lil imamihi, haknya si muazzin tu haknya di imam itu. Azan kata imam, azan si muazzin. Qamat kata imam, qamat muazzin. Wa haqqul khatibuhul imam, dan haknya si khatib imam. Jadi haknya haknya imam khatib. Ulang balik. Yang boleh imam memerintahkan, yang boleh memerintahkan khatib dan yang boleh memerintahkan muazzin untuk azan dan iqamat adalah imam. Azan kata imam, azan. Qamat kata imam, qamat. Cuman imam saja. Dan yang berhak menjadi imam ketika salat Jumat adalah si khatib. Tu kaedahnya itu. Jadi khatib dialah yang berhak untuk menjadi imam kalau salat Jumat. Karena dia khatib. Maka kalau ingin setali, sampaikan langsung khatib tadi, khatib jadi imam langsung ya. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan lagi? Terakhir. Yang 10 menit tidur itu posisinya dulu apa tidur berbaring? Nabi tidur berbaring seperti seolah-olah meletakkan jenazah di lahatnya. Terus kemudian korelasinya dengan wudu Ustaz, kalau tidur terus apakah Tidak ada masalah wudu. Tidak. Karena tidurnya dalam keadaan biasa saja dan tidak bergerak karena mengantuk yang biasa saja. Boleh dikatakan tidak tidurlah sebenarnya itu. Cuma lebih kepada mengistirahatkan jiwa saja gitu. Kalau awak lolok memang berkaru tu tanda lolok tu. Jadi ayah dah tidur tu, belum lagi mak kata anak nak. Dah tidur ayah kau tu belum maknya. Apa tandanya? Alum berkaru oleh katanya. Jadi kalau lah mula kecil ayah tu baru tanda ayah tu pastilah lolok tu. Gitu dia. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa fadhhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.